Salam damai Kristus bagi kita semua, kembali lagi dalam channel ini dan saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Ada sebagian kaum yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Ada sebagian kaum yang meyakini Nabi Isa telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Nah, ini adalah tipikal propaganda yang sangat amat tidak berintegritas dari Muslim. Karena saudara perhatikan yang dia katakan, ada sebagian kaum yang meyakini bahwa Nabi Isa telah wafat karena dibunuh oleh tentara-tentara Romawi. Itu pasti yang dia maksudkan adalah orang-orang Kristen. Pertanyaan, apakah orang-orang Kristen meyakini demikian? Kalau saudara mempresentasikan keyakinan umat lain secara parsial, tapi tidak mewakili keseluruhan totalitas keyakinannya, saudara misrepresenting, saudara strawman, saudara secara sengaja memberikan kesan yang salah, menyajikan sebagian, tidak menyajikan keseluruhannya. Dan yang saya maksud adalah begini, Yitikres, orang-orang Kristen memang percaya Yesus mati melalui proses penyaliban. Yes, tapi tidak hanya stop sampai di situ. Tidak hanya stop sampai di situ. 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Jadi sekarang dia tidak sedang dalam keadaan mati. Yitikres. Menurut iman Kristen, Yesus memang mati akibat proses penyaliban pada abad pertama, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi dia tidak mati lalu tidak bangkit. Muhammad mati dan tidak bangkit. Yesus mati 3 hari kemudian dia bangkit. Itu iman Kristen. Jadi kalau lain kali kamu mau bicara tentang kekristenan, ya bicara secara representatif. Jangan kamu cuma sorot dia mati, tapi tidak bicara tentang kebangkitannya, hanya karena kamu tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Itu kamu tidak jujur. Kamu menipu publik, memberi kesan yang salah kepada publik mengenai iman Kristen. Dan itu dilakukan bukan hanya oleh kamu, Yitikres. Itu dilakukan oleh Sandiaga Munir, oleh Insan Mokoginta, dan para apologet Muslim yang lain. Termasuk Muslim yang mengolok-olok Yesus. Tuhan kok mati, Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Loh, seakan-akan kekristenan hanya percaya tentang Yesus itu mati di atas kayu salib. Mereka tidak pernah mau bicara tentang keutuhan iman Kristen mengenai apa yang terjadi dengan Yesus. Yesus memang mati akibat proses penyaliban, tapi dia bangkit 3 hari kemudian. Jadi lain kali kalau mau bicara tentang itu, jangan lupa ya, orang-orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus sekadar mati. Dia mati dan bangkit 3 hari kemudian. Oke, itu harus jelas. GT Crash. Oke. Harus jelas itu. Namun dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan menggantikan Nabi Isa alaihissalam kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa sendiri pada saat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung diangkat ke langit. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran surat An-Nisa ayat 157. Jadi Allah menyelamatkan Isa dengan cara mengubah wajah Isa dan mengangkatnya ke surga. Ada orang lain yang diserupakan dengan Isa lalu dia yang disalib. Pertama, kalau kamu menganut tafsiran itu, saya tahu ada tafsiran yang lain di kalangan para teolog Muslim. Misalnya Mahmud Ayub, misalnya salah satu profesor yang nanti akan saya bahas dari Notre Dame University. Kalau kamu menganut tafsiran itu, pertama, saya sudah bahas 15 kebohongan, alasan kenapa surat 4 ayat 157 adalah kebohongan. Tapi mari kita bahas beberapa hal saja. Kalau kamu percaya begitu, tafsirannya begitu. Pertama, Allahmu adalah penipu.
Karena Allah mau menipu orang-orang dengan cara melakukan trik, mengubah wajah seseorang, lalu mengangkat Isa. Orang berpikir bahwa yang disalib adalah Isa, padahal Isa sudah diangkat secara misterius ke surga, ke langit. Jadi Allah mau melakukan trik penipuan, dan akibat trik penipuannya, sekarang yang percaya bahwa Yesus mati melalui penyaliban, itu adalah kelompok agama terbesar di dalam dunia ini. Dengan kata lain, kamu tidak bisa menyalahkan orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus disalibkan dan mati melalui penyaliban. Karena Allah mau melakukan trik penipuan, mengubah wajah seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, katakanlah ada orang yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Menurutmu begitu kan? Wajahnya diserupakan. Tapi apakah otaknya menjadi tidak berfungsi? Mulutnya menjadi tidak berfungsi? Nah, kalau andaikan saja begini, andaikan saja Y.T. Kress yang diubah wajahnya menyerupai Isa untuk disalibkan. Memangnya kamu mau begitu aja disalibkan? Kamu tidak teriak-teriak, woi, saya bukan Isa, saya bukan Isa, saya bukan Isa. Begitu. Jadi itu adalah skenario yang dirancang secara tidak cermat oleh Muhammad atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirancang secara tidak cermat. Karena kalau orang asumsikan saja menerima skenario itu, maka akan muncul efek domino yang lain, pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat skenario itu menjadi absurd. Jadi kalau kamu percaya ada wajah seseorang yang diubah menyerupai Isa, wajahnya doang yang diubah kan, apakah otaknya tidak diubah juga? Mulutnya ditutup, dia tidak bisa ngomong, tidak bisa teriak-teriak. Memangnya dia mau mati begitu aja di atas kayu salib? Dan by the way, menurut ayat Quranik itu, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan tidak yakin siapa yang dibunuh. Itu kebohongan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen ada dalam keyakinan mutlak bahwa Yesus mengalami penyaliban dan mati melalui proses penyaliban itu. Karena itu bukan hanya ada di dalam perjanjian baru, tapi bahkan tulisan-tulisan sejarah non-Kristen mengkonfirmasi hal itu. Sejarawan Yahudi Josephus mengkonfirmasi hal itu. Sejarawan Romawi Tacitus mengkonfirmasi hal itu. Penulis satiris Yunani Lucianus dari Samosata mengkonfirmasi hal itu. Marbar Serapion mengkonfirmasi hal itu. Talmud mengkonfirmasi hal itu, tapi bukan hanya itu. Sumber-sumber itu sudah biasa saya bahas. Saya kasih kamu satu sumber ekstra yang mungkin kamu belum pernah dengar dan ikut membuktikan bahwa memang penyaliban Yesus adalah sebuah peristiwa yang real, yang harus diterima sebagai fakta sejarah. Kamu mungkin belum pernah dengar tentang di Alexamenos Graphito. Di Alexamenos Graphito. Pernah dengar tentang itu, Y.T. Kress? Nah, kalau kamu tidak pernah dengar tentang itu, gunakan jarimu, ketik di Prophet Google Peace be upon him, kamu akan ketemu informasi mengenai di Alexamenos Graphito. Itu adalah sebuah gambar di dinding yang ditemukan tahun 1857, tapi gambar itu sendiri berasal dari abad pertama atau sampai dengan abad ketiga. Dan di gambar itu, di dinding itu tergambar keledai yang disalibkan. Lalu ada tulisan dalam bahasa Yunani, Alexamenos sebete theon. Alexamenos sebete theon. Alexamenos worship his God. Itu tertulis di dalam bahasa Yunani-nya begitu. Nah, itu gambar yang sangat menarik. Dan memang saya kira para apologet Kristen belum pernah membahas tentang ini. Jadi saudara yang Kristen juga perlu memperhatikan. Ini gambar yang sangat menarik. Kenapa ada gambar tentang keledai yang disalibkan, lalu ada tulisan Alexamenos worship his God? Karena ada seorang penulis asal Mesir, seorang penulis pagan asal Mesir, namanya Apion, yang sudah pernah dilawan oleh sejarawan Yahudi bernama Josephus. Josephus menulis satu buku khusus against Apion.
Menurut Apion, orang-orang Yahudi menyembah keledai, menyembah Tuhan dalam wujud keledai. Itu adalah tuduhan dari seorang pagan, seorang Yunani, ahli gramatikal, seorang penulis yang sangat terkenal dari Mesir namanya Apion, dan itu dilawan oleh Josephus. Tetapi meskipun sudah dilawan sampai pada abad kedua, bahkan abad ketiga, terus beredar di kalangan orang-orang Yunani bahwa karena orang-orang Yahudi ini berasal dari lingkungan Yudaisme, maka Tuhan yang mereka sembah itu pasti dalam wujud keledai. Jadi memang itu dimaksudkan untuk insulting, penghinaan. Tapi yang menarik adalah keledai itu, gambar keledai itu digambar dalam wujud sedang disalib. Nah, saudara mungkin berpikir bahwa oh ini kita dapat satu alasan lagi untuk menghina kekristenan, tapi itu menunjukkan kegoblokan. Karena dengan gambar Alexamenos Graffito itu, kita bisa membuktikan bahwa penyaliban Yesus itu adalah peristiwa yang real. Dan itulah sebabnya dijadikan sebagai ajang penghinaan terhadap orang-orang Kristen. Dan gambar itu bisa jadi muncul pada akhir abad pertama atau paling telat itu abad ketiga. Abad ketiga. Jadi itu satu bukti arkeologis yang sangat berharga, memberikan efek akumulatif untuk argumen mengenai kesejarahan penyaliban Yesus. Jadi poin saya itu begini, Yitikres. Even kalaupun kamu tidak percaya Alkitab ini firman Tuhan, meskipun kamu tidak percaya, kamu tidak mau baca ini pun, meskipun kamu tidak baca ini, kamu tetap masih bisa tahu, masih bisa percaya bahwa pernah di abad pertama pada masa pemerintahan Pontius Pilatus ada seseorang Yahudi bernama Yesus dari Nazaret disalibkan dan mati melalui proses penyaliban itu. Kenapa? Karena yang ngomong begitu bukan hanya perjanjian baru, tapi sejarawan Yahudi, sejarawan Yunani, penulis Yunani, sejarawan Romawi, bahkan Talmud Babilonia pun bicara tentang Yesus digantung pada malam sebelum hari raya Paskah. Nah, 600 tahun kemudian muncul sebuah literatur yang nyeleneh sendiri di Saudi Arabia yang jauh dari TKP, tidak kenal siapapun yang berhubungan dengan peristiwa itu, dan mendadak bikin skenario aneh di dalam surat 4 ayat 157 bahwa Isa yang kalian percaya itu adalah pribadi yang sama dengan Yesus, itu tidak disalibkan, dan ada seseorang yang wajahnya diserupakan dengan dia sedangkan Isa langsung diangkat ke surga. Nah itu masalah besar, masalah besar. Karena semua sumber-sumber sejarah yang kita punya, yang bahkan tidak Kristen, orang Tacitus itu bukan Kristen, dia benci dengan kekristenan. Josephus itu bukan Kristen, Lucianus dari Samosata itu bukan Kristen, Marbar Serapion itu bukan Kristen, Talmud apalagi bukan Kristen. Tapi mereka memberikan kesaksian yang serupa. Itulah sebabnya para ahli Yesus sejarah hari ini menyatakan bahwa kalau ada satu fakta sejarah kuno yang kita bisa klaim dengan keyakinan mutlak, itu adalah penyaliban dan kematian Yesus melalui penyaliban itu pada abad pertama pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan yang menyimpulkan begitu bukan hanya scholars yang Kristen, tapi yang ateis, yang agnostik, yang Yahudi, yang liberal, yang konservatif, yang neo-ortodoks, semua scholars yang ada dalam bidang studi The Historical Jesus Study berkesimpulan demikian, kecuali Muslims. Nah, kenapa Muslims adalah kekecualian? Karena mereka harus tunduk kepada surat 4 ayat 157. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tafsiranmu begitu terhadap surat 4 ayat 157, maka tafsiranmu bertentangan dengan bagian-bagian Quran yang lain. Ya, tafsiranmu bertentangan dengan bagian-bagian Quran yang lain. Misalnya, surat 19 ayat 33 dan surat 5 ayat 116 sampai dengan 118. Nah, kalau kamu tidak percaya apa yang saya katakan, di dalam dua teks yang tadi saya sebutkan, itu bicara tentang Isa mati. Isa mati, tapi bukan mati di masa depan seperti yang kamu bilang, nanti dia datang kemudian hidup berapa puluh tahun baru mati. No, teks itu tidak bilang begitu. Misalnya surat 19 ayat 33, damai sejahtera bagiku pada waktu aku dilahirkan
pada waktu aku mati, pada waktu aku dibangkitkan. Nah, kalau kamu bilang, oh itu nanti terjadi di masa depan, problem. 18 ayat sebelumnya, surat yang sama, surat 19 ayat 55, ayat 18, formula yang sama digunakan untuk Yohanes Pembaptis. Damai sejahtera bagi dia pada waktu dia dilahirkan, pada waktu dia mati, pada waktu dia dibangkitkan. Jadi formula yang sama. Lalu kalau kamu menafsirkan bahwa kematian yang digunakan untuk Yohanes Pembaptis itu adalah kematian yang sudah terjadi, atas dasar apa kamu mengklaim bahwa kematian Isa di dalam surat 19 ayat 33 adalah kematian yang futuristik yang terjadi di masa depan pada masa eskatologi? Bahkan bukan hanya itu bukan hanya opini saya pribadi. Kalau saudara baca seorang scholar bernama Geoffrey Parinder menulis buku berjudul Jesus in the Quran. Dan di dalam buku itu, halaman 105, Jesus in the Quran, Geoffrey Parinder mengomentari surat 19 ayat 33, surat 5 ayat 116 sampai dengan 118. Dan dia bilang begini, there is no futurity in the grammar of the Quran to suggest a post-millennial death. Tidak ada aspek futuristik masa depan di dalam grammar tata bahasa dari Quran pada ayat-ayat itu yang mengindikasikan kematian di masa depan, post-millennial death. Jadi surat 19 ayat 33, surat 5 ayat 116 sampai 118 bicara tentang kematian yang sudah terjadi. Bahkan kalau saudara baca surat 5 ayat 116 sampai 118 dikatakan, engkaulah yang mengawasi mereka. Mereka di situ adalah pengikut Isa. Ketika engkau membuat aku mati, when you make me die. When you make me die. Itu surat 5 ayat 116 sampai dengan 118. Jadi kalau kamu menafsir bahwa di dalam surat 4 ayat 157 sampai dengan 158 bicara tentang Isa itu diangkat, bagaimana kamu mendamaikan pandangan itu dengan teks-teks yang tadi, surat 19 dan surat 5 yang bicara tentang kematian yang sudah terjadi. Kematian yang sudah terjadi. Teks-teks itu, kalau kamu menafsir begitu, kamu harus berhadapan dengan kontradiksi. Harus berhadapan dengan kontradiksi. Dan yang menarik adalah begini. Yang menarik, saya kutip kasih kamu satu pendapat scholar lagi dari Profesor Neil Robinson. Profesor Neil Robinson menyatakan bahwa tidak ada hint apapun bahwa kematian Isa yang dibicarakan dalam surat 19 ayat 33, surat Al-Maidah 116 sampai 118, tidak ada hint apapun that his death also lies in the future. Lalu yang menarik, Profesor Robinson melanjutkan, on the contrary, sebaliknya, para penafsir itu harus menafsirkan kematian di masa depan karena mereka ingin mendamaikan itu dengan surat 4 ayat 157, surat 4 ayat 158. Jadi silakan selamatkan dirimu dari kontradiksi itu, Yeti Kres. Tapi yang jelas apapun jawabanmu, surat 4 ayat 157, 158 tidak mengatakan hal-hal faktual mengenai Isa. Jadi lain kali simpan energimu untuk bicara tentang kematian Isa karena kamu tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu. Quran tidak tahu apa-apa, memberikan informasi bermakna apapun mengenai peristiwa itu. Okay? My Muslim friends, do you have any clue what kind of damage you're doing to the future of your religion right now?
Once this lie has been exposed, possibly the biggest lie in history, once this lie has been exposed, we are never going to believe anything you tell us about your religion ever again. When you lie to our faces about what we can see with our own eyes, you destroy your own credibility.